Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang terindah dalam hidup kita, yaitu ketika Tuhan memberikan kesehatan secara luar biasa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa dimanapun Anda berada. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya, di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Sebab kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, adalah hukumnya wajib bagi setiap orang, ya, bagi setiap orang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena kita harus bersyukur bahwa di tahun ini kita bisa berpuasa. Bisa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Bahkan segala amal ibadah kita ditambahkan berkali lipat oleh Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, alangkah indahnya dalam hidup kita kalau kita selalu sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam beribadah. Puasa merupakan satu ibadah yang luar biasa, perintah Allah. Allah memerintahkan kepada umatnya, Tuhan juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ada kebahagiaan yang luar biasa di balik kita setia, di balik kita takut akan Tuhan. Kebahagiaan yang luar biasa kita peroleh ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah. Di bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dan ampunan ini, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Fastabil khairat, artinya berlomba-lomba mencari kebaikan. Saya melihat di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya, ada beberapa orang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia marah-marah, orang buka warung dia marah-marah. Padahal kita berpuasa, ya. Orang yang berpuasa jangan sampai ada pahala yang membatalkan. Puasanya sih nggak batal, tapi pahala puasa batal. Sia-sia kalau kita puasa di siang hari menahan lapar dan haus hanya karena hal kecil. Kalau seandainya ada warung yang buka, ya tidak masalah. Mereka butuh makan, mereka butuh mencari nafkah. Biarkan saja, tergantung iman kita yang melakukan. Tergantung iman kita, sejauh mana iman kita. Bisa gak kita tergoda di bulan puasa ada warung yang buka, itu ujian. Jangan marah-marah, justru kalau marah-marah membatalkan pahala puasa Anda. Ada lagi yang lucunya, patung harus ditutup dengan terpal. Patung Bunda Maria. Saya berpikir patung itu tidak bisa membatalkan puasa. Aneh, bin ajaib kalau saya pikir. Marilah kita berpuasa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Perbanyak amal ibadah kita. Ya. Perbanyak sholat tarawih. Perbanyak zikir. Ini yang harus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita, kita punya hati kesungguhan kepada Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita punya hati benar-benar takut akan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, ya, marilah kita senantiasa memiliki hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Tuhan. Dalam kita dekat kepada Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, ibadah bukan hanya puasa saja. Kalau di Kristen ada puasa Esther 3 hari, nggak makan, nggak minum selama 3 hari. Itu harus sungguh-sungguh beribadah. Ya. Fungsi kita berpuasa, saudara.
meningkatkan iman dan takwa kita. Fungsi kita berpuasa supaya hidup kita sehat. Nah, kalau kita nggak puasa, pola makan masuk semua, ya kan? Kalau kita nggak berpuasa, apa aja masuk. Tapi kalau kita sering berpuasa, pola makan kesehatan kita terjaga. Nggak ada orang mati karena puasa, nggak ada. Dulu waktu agama saya yang lama nggak ada orang mati karena puasa. Tapi kalau orang mati karena kelaparan ada. Orang mati karena kekenyangan ada. Tapi kalau orang mati karena ibadah puasa itu tidak ada. Makanya kalau kita melakukan ibadah puasa, jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa di dalam Islam. Islam orang yang wajib berpuasa yang pertama, ya, orang yang sehat akal dan sudah balik, arti sudah dewasa. Dia sehat, ya. Dan orang yang tidak berpuasa dibolehkan di bulan suci Ramadan bagi orang yang tidak boleh berpuasa apa? Orang yang melahirkan. Ini boleh nggak berpuasa, tapi nanti harus dibayar. Yang apa? Orang yang hilang ingatan. Gitu. Orang yang sakit itu tidak diperbolehkan puasa. Tapi kalau orang sakit masih maksa puasa, kalau dia masih kuat silakan. Makanya dalam Islam itu ada hal-hal yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, seorang yang sedang nifas atau haid, wanita yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa dan tidak boleh masuk masjid. Itu ya, wanita yang sedang nifas atau haid itu tidak diperbolehkan berpuasa atau masuk masjid dan juga tidak diperbolehkan ibadah sholat karena lagi sedang haid. Dan yang kedua, orang yang tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan, orang yang sakit parah. Kalau dia masih mampu, silahkan berpuasa. Tapi orang yang sudah parah sakit, dia tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, boleh nggak berpuasa. Tapi jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan ini membatalkan pahala puasa kita. Contoh, ya seperti kita negur orang sambil marah-marah. Kalau saya ada warung yang buka di siang hari, apa salahnya kita tegur, jangan duduk berak-abrik. Jangan dimarah-marah, stop kamu stop ya. Sama aja ada yang marah-marah membatalkan puasa Anda. Di bulan puasa ini mereka sedang butuh biaya hidup untuk anak-anaknya. Kalau saling maaf kata, saya tinggal di lingkungan orang yang berpuasa. Ada warung buka biar aja, tergantung iman kita. Sejauh mana iman kita. Kalau ada warung buka, sanggup gak kita? Itu ujian orang yang berpuasa. Itu karena di Al-Quran nggak ada orang marah-marah di bulan puasa. Ya. Justru saudaraku yang kita harus berbuat baik di bulan suci Ramadan. Melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Juga untuk menyenangkan hati manusia. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Yang harus kita lakukan berbanyak amal ibadah kita. Perbanyak kita sodako, perbanyak kita memberi kepada Tuhan. Perbanyak kita berbuat baik kepada manusia. Karena dalam Alkitab dikatakan apa? Beri maka kamu akan diberi satu takaran yang dipadatkan ditumpahkan sampai dengan keluar. Ketika kita memberi, Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, mari kita puasa niat karena Tuhan. Bukan niat karena apa-apa, tapi karena Tuhan semata-mata. Aku ibadah puasa niat karena Tuhan. Kalau saudara sudah niat ibadah puasa karena Tuhan, jaga ibadah puasa kita. Jangan sampai ada pahala yang membatalkan ibadah puasa kita. Puasanya sih nggak batal, tapi pahala puasanya yang batal karena kelakuan kita. Ada warung buka, kita yang rame. Biarkan saja warung buka, karena dia butuh biaya hidup. Alasannya nggak menghormati orang yang puasa, tergantung kita yang puasa. Gitu. Tergantung kita yang berpuasa, sanggup nggak kita melihat hal tersebut. Ini ujian iman orang yang berpuasa. Ya seperti di Kristen, puasa Ester pun demikian. 3 hari, 3. Nggak makan, nggak minum. Saudara dikasih dalam yang terpenting dalam hidup kita, kita tetap setia. Kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan.
mencari dan mencari wajah Tuhan. Alangkah indahnya dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alangkah indahnya dalam hidup kita kalau kita setia kepada Tuhan. Apalagi kita sudah melewati tahun 2022. Dan kita memasuki tahun 2023, begitu banyak hal-hal kejadian yang luar biasa yang kita alami, yang kita lihat. Baik di media sosial dan lain sebagainya, kita bisa lihat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita selalu tanamkan hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Tanamkan hati kita untuk melekat kepada Tuhan dalam beribadah. Baik ibadah setiap saat, setiap waktu. Kita ini diundang oleh Tuhan loh untuk ibadah kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan begitu sayang kepada setiap pribadi kita. Sehingga dia berkata dalam firman-Nya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tuhan sayang kepada setiap pribadi kita, anak-anaknya. Sehingga dia berkata, marilah anakku, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, engkau datang kepadaku. Dengan apa? Dengan setia dan takut akan Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, niatkan ibadah karena Tuhan. Kita datang ke gereja karena Tuhan. Bukan karena motivasi lain. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan. Jangan karena motivasi lain. Memang setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun kita percaya, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, namun Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kuasa dan mujizatnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara. Kuasa dan mujizatnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yang terpenting dalam hidup kita. Kita mau ambil bagian untuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita ambil bagian dalam Tuhan? Setia. Setia kepada Tuhan. Setia dalam beribadah kepada Tuhan. Ada waktu-waktu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Waktu 24 jam ini waktu yang luar biasa Tuhan siapkan buat kita. Boleh kita bekerja dengan pekerjaan kita, boleh kita bisnis dengan pekerjaan kita. Tapi utamakan waktu untuk Tuhan hanya 1 jam atau setengah jam saja. Kita bisa berjalan di mall berjam-jam. Kita bisa buat lihat TikTok berjam-jam, lihat Facebook berjam-jam. Tapi bisa nggak kita luangkan waktu kita untuk Tuhan? Hanya 1 jam. Jangankan 1 jam, 30 menit lah kita menyembah kepada Tuhan. Menyembah dan menyembah kepada Tuhan, saudara. Ini yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi niatkan ibadah kita karena Tuhan. Niatkan ibadah puasa kita karena Tuhan. Jangan motivasi kita puasa hanya menahan lapar dan haus. Tapi hal itu membatalkan ibadah puasa. Kita sangat disayangkan. Ya tahun ini kita masih bisa berpuasa. Kalau tahun depan suatu Tuhan panggil gimana? Ini kesempatan kita. Kesempatan kita di bulan yang penuh berkah ini kita lakukan ibadah. Fastabil khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah fastabil rajin ibadah, melekat hati kita kepada Tuhan, kita nggak mungkin membuat onar. Gitu. Memang dalam hal ini kita juga harus menghargai di bulan Ramadan. Warung remang-remang harus ditutup, memang iya. Tapi ingat, kalau misalnya ada warung yang buka, saya teringat beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya pulang pelayanan, tiba-tiba ada ormas masuk ke toko mie ayam. Itu mie ayam Canesir. Masuk, ngubrak-ngabrik makanan, ngubrak-ngabrik meja, berhenti semua makan. Saya cuma diam. Saya berpikir mereka puasa. Mereka beribadah. Siang hari mereka sudah membatalkan pahala puasa mereka.
membuat orang kesal, membuat orang marah, itu sama halnya membatalkan ibadah puasa, membatalkan pahala ibadah puasa. Kalau memang itu tegur, nggak usah diubrak-abrik, dia punya makanan, dia punya warung, nggak usah tegur, Pak maaf ini bulan puasa, tolong jualannya, hargai orang yang berpuasa, kan enak. Jangan langsung tangkok dibanting, semua diubrak-abrik, berhenti, aduh. Janganlah seperti itu. Lakukanlah kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menyenangkan hati manusia. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, niatkan hati kita untuk setia kepada Tuhan. Niatkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya hamba Tuhan, Pendeta Yosua Muhammad Yasin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Biar ibadah puasa yang Anda lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pahala puasa kita diterima oleh kita. Jangan ada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ya, jangan ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Karena sangat disayangkan 1 tahun kita menunggu Ramadan. Kita menunggu bulan suci yang penuh dengan pengampunan. Kita nodai bulan suci Ramadan dengan kelakuan-kelakuan yang tidak masuk akal. Patung Bunda Maria nggak punya salah, harus ditutup terpal, katanya mengganggu orang puasa. Aduh Tuhan, di mana pemikiran logika kita? Di Al-Quran nggak pernah menjelaskan patung membatalkan ibadah puasa. Ini kan aneh, saudara. Patung harus ditutupin. Patung Bunda Maria. Ini kadang-kadang nggak masuk di akal pemikiran. Patung nggak mungkin bisa membatalkan ibadah puasa karena patung nggak bergerak. Harus ditutup terpal. Karena orang lagi berpuasa, aduh Tuhan tolong, saya bilang, sejauh mana Anda belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran nggak pernah menjelaskan bahwa patung itu membatalkan ibadah puasa. Aneh-aneh kadang-kadang mereka kelakuannya. Puasa hakikatnya puasa, tapi mereka sendiri nggak bisa menjaga puasa mereka. Mari kita niatkan puasa kita karena yang di atas, karena Tuhan kita berpuasa. Kalau kita benar-benar puasa karena Tuhan, sungguh-sungguh puasa karena Tuhan, saya percaya kita beribadah di bulan suci Ramadan dengan hati yang tulus, saya percaya kita akan menerima kemenangan di akhir nanti. Sehingga kita bisa mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah hari kemenangan bagi kita. Jangan nodai puasa kita dengan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasa yang batal. Inilah kesempatan kita bisa berbuat baik di bulan yang penuh dengan kemurahan ini. Bulan yang penuh dengan rahmat ini, mari kita berbuat baik kepada siapapun juga. Kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Saya setiap sore ajak buka puasa orang-orang, saudara. Orang tanya, dari mana Pak Pendeta dananya? Dari Tuhan, saya bilang. Mereka mau terima. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Apalagi di bulan yang penuh dengan bulan Maghfirah ini, bulan yang penuh dengan pengampunan ini, perhatikan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang nggak mampu, mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri, belum tentu mereka bisa makan ketupat. Perhatikan itu. Makanya setiap tahun saya selalu bagi-bagi berkat kepada orang-orang Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi mereka yang nggak mampu, saya kirim berkat, beras dan lain sebagainya. Orang tanya, dari mana Pak Pendeta duitnya? Dari Tuhan. Saya hanya bisa berdoa supaya saya bisa berbagi di bulan suci ini. Karena Islam mengajarkan kebaikan, Kristen juga mengajarkan kebaikan. Kristen mengajarkan memberi, maka kamu akan diberi. Ketika kita memberi buat pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan akan buka berkat-berkat kita. Tuhan akan buka berkat kita yang begitu luar biasa. Jadi pada kesempatan pagi hari ini,
Sekali lagi, atas nama hamba Tuhan, Pendeta Yosua Muhammad Yasin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kiranya di dalam melakukan ibadah puasa ini, Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap saudara yang melakukan ibadah puasa. Diberikan rezeki ya, oleh Tuhan untuk merayakan hari kemenangan nanti, karena tinggal 2 minggu lagi kita merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Jangan nodai puasa kita dengan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Mari kita turunkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini mereka mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati selalu luar biasa. Terlebih hamba-Mu Bapak Priyanto Zamazi bersama dengan keluarga di dalam pelayanannya, Tuhan berkati, dan juga Ibu Yuliana Endang, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan dimanapun anak Tuhan berada. Kami juga berdoa buat saudara kami yang muslim, yang mereka melakukan ibadah puasa. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat buat mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Biarlah mereka melakukan ibadah puasa dengan penuh hati yang gembira, dengan penuh hati yang sukacita. Bahwa mereka benar-benar beribadah puasa dengan hati yang tulus karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan Kabinet Pemerintah yang ada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.